Halo, selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua sahabat Mutiara Kebenaran, para pencinta kebenaran di seluruh dunia atau seluruh Indonesia, karena saya merekam ini dalam bahasa Indonesia. Jadi uh, target utama adalah Indonesia tentunya. Tapi Anda bisa saja mendengar ini dimanapun Anda berada. Dan saya ucapkan salam damai sejahtera, salam Maranatha kepada kita semua. Puji syukur pada pagi hari ini saya merekamnya pagi hari dan Anda mendengarnya mungkin pagi, mungkin siang, mungkin malam. Saya ucapkan ya selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada kita semua. Sungguh kita mengucap syukur bahwa kita masih memiliki kesempatan untuk belajar firman Tuhan, kesempatan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Dan bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, orang yang sudah dilahir barukan, segala sesuatu itu indah, baik di dalam hidup, bahkan mati pun indah, saudara Tuhan. Puji syukur, mati pun indah. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, ini bukan hal yang mudah untuk diucapkan atau dengan gampang diucapkan, saudara Tuhan. Namun sungguh ini merefleksikan iman yang sungguh-sungguh mengamini apa yang Kristus telah lakukan, mengamini apa yang Tuhan telah berikan jaminan yang begitu indah, berkat-berkat yang begitu indah di dalam Yesus Kristus. Dan karena pada hari ini kita masih diberikan karunia kehidupan oleh Tuhan, marilah kita memakainya untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Salah satu kehendak Tuhan adalah kita bisa belajar firman-Nya, dan itu yang akan kita lakukan selama kurang lebih 40 menit sampai 1 jam ke depan, tergantung panjangnya materi. Biasanya target kita itu sekitar 1 jam, namun kita tidak kaku ya. Melainkan kita akan membahas hari ini Ulangan pasalnya yang ke-19. Dan sekilas saya melihat ada 21 ayat dan tidak terlalu padat materinya. Saya sedang berpikir apakah kita perlu menggabungkannya dengan pasal 20 atau tidak. Nanti kita akan lihat sambil kita berjalan. Oke, kita buka Alkitab kita bersama dalam Ulangan pasalnya yang ke-19. Sebelum kita membaca lebih lanjut lagi, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, Bapa yang sungguh kami kasihi dan yang sangat mengasihi kami. Adalah suatu kehormatan bagi kami dapat memanggil Engkau Bapa, karena Engkau adalah Sang Pencipta langit dan bumi, yang berada jauh di atas kami manusia. Namun Engkau telah mendekatkan diri kepada kami yang tadinya memberontak. Namun Engkau mengasihi kami sedemikian rupa dengan kasih yang kekal, kasih yang tak terbayangkan, Tuhan. Sehingga kami bukan hanya diselamatkan dari dosa-dosa kami bahkan diangkat menjadi anak-anak-Mu. Bapa yang maha baik, Engkau yang mengaruniakan segala karunia rohani di dalam Kristus. Kiranya Engkau juga yang memimpin sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan sebaik-baiknya pada waktu ini. Pimpin kami, Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, Ulangan pasalnya yang ke-19. Dan kita baca dulu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Di sini judulnya adalah Kota-kota Perlindungan. Apabila Tuhan Allahmu sudah melenyapkan bangsa-bangsa yang negerinya diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan kau sudah menduduki daerah mereka dan diam di kota-kota dan rumah-rumah mereka. Oke, saya stop di sini dulu. Dan sekali lagi di sini kita melihat ada suatu confidence ya, ada suatu keyakinan dalam diri penulis Alkitab Musa di sini bahwa Tuhan akan menggenapi, Tuhan akan melakukan apa yang telah Ia janjikan kepada Israel. Tuhan maha baik kepada Israel dan Tuhan berjanji untuk mengusir bangsa-bangsa yang lebih kuat dari Israel dan memberikan kota-kota mereka, kota-kota yang Tuhan deskripsikan, rumah-rumah, kota-kota, kebun-kebun yang tidak mereka bangun, tidak mereka tanam, namun akan diberikan kepada mereka. Dan di sini kita melihat bahwa Musa mengasumsikan bahwa ini akan tergenapi. Dia tidak ragu-ragu, dia bahkan sudah merencanakan apa yang akan dilakukan setelah janji itu digenapi. Dan dengan keyakinan yang begitu indah pula, begitu kuat kepada janji-janji Tuhan, kita harus menjalani hidup ini, saudara kasih Tuhan. Inilah hidup dengan iman. Hidup dengan iman berarti Anda pegang firman Tuhan, Anda percaya sepenuhnya. Nah, saya tahu
ada banyak hal dalam dunia ini yang kita tidak bisa pasti, saudara. Dan Tuhan tidak memberikan kepastian kepada kita. Makanya di dalam Mazmur pasal 119, ayat yang sangat terkenal, Mazmur 119, ayatnya yang ke uh, ayat yang ke-105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan firman Tuhan pelita bagi kaki kita. Pelita itu barang yang kecil. Pelita itu memberikan terang yang tidak terlalu besar, namun cukup bagi kita untuk melangkah, untuk tidak jatuh. Tidak dikatakan bahwa firman Tuhan itu lampu sorot, ada yang berapa watt begitu kan, atau senter yang kalau zaman modern ini bisa sampai berapa, bahkan ada yang sampai berapa ratus meter masih bisa terlihat. Tidak, karena seringkali kita memang secara manusiawi kita menjalani hidup ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Bahkan besok akan terjadi apapun kita tidak tahu. Dan bukan itu maksud Tuhan. Sesi yang lalu kita bicara mengenai Tuhan tidak suka dengan yang namanya sihir, magic. Karena magic adalah kita berusaha memanipulasi kuasa atau memanipulasi Tuhan untuk kita. Namun tidak demikian dengan iman. Iman berarti kita percaya, saudara yang kasih Tuhan. Kita percaya janji Tuhan yang ada dalam Alkitab. Janji itu kadang-kadang tidak begitu spesifik. Misalnya, ada janji Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 19 bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaannya dalam Kristus Yesus. Ini janji Tuhan bagi orang percaya. Dan mungkin ada orang yang sedang kesusahan ekonomi. Ya, saya sedang merekam ini saat COVID, saudara yang kasih Tuhan. Saat COVID-19. Dan banyak orang yang mungkin mengalami kesusahan ekonomi. Ada yang mungkin kena PHK, ada yang pekerjaannya, bisnisnya harus tutup dan lain sebagainya. Dan Anda bingung bagaimana mendapat uang. Dan Tuhan tidak kasih tahu uangnya bakal datang dari mana. Tuhan hanya punya janji bahwa bagi setiap orang yang sungguh-sungguh adalah anaknya, sungguh-sungguh percaya kepadanya, Tuhan akan menyertainya. Tuhan akan memenuhi segala keperluannya. Tuhan tidak kasih tahu caranya bagaimana. Kadang-kadang kita mau, Tuhan caranya gimana Tuhan? Kapan Tuhan? Kita mau detail-detailnya. Tapi Tuhan hanya bilang percaya akan janji Tuhan. Ya, trust in the Lord. Apa dikatakan di dalam Amsal, bahasa Indonesianya Amsal pasal 3, situ sangat indah sekali. Amsal pasal 3 ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dalam pengertian kita mungkin kita bilang Tuhan tidak ada caranya Tuhan. Ini dead end Tuhan. Ini jalan buntu Tuhan. Ini saya tidak tahu lagi Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan? Oh, ya kita berkata bahwa iman berkata saya percaya apa yang Tuhan katakan. Saya tidak tahu caranya bagaimana, tapi saya mau melangkah selangkah demi selangkah bersama dengan Tuhan. Ya, jadi sama seperti Musa di sini, Ulangan 19 ayat 1, dia yakin bahwa apa yang Tuhan janjikan pasti akan terlaksana dan dia sudah merencanakan untuk setelah itu bahkan. Jadi dia bilang di sini, kalau Tuhan sudah melenyapkan bangsa-bangsa itu dan kalian sudah menduduki kota-kotanya, negeri-negerinya, oh sudah kasih Tuhan. Dan kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita sudah mengucap syukur Tuhan, terima kasih bahwa Engkau akan memenuhi kebutuhanku. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada yang mengalami kesusahan yang lain. Mungkin ada yang mengalami kesusahan dalam bentuk sakit penyakit. Nah, memang ya ada teologi yang sesat yang berkata bahwa orang Kristen semua harus sehat-sehat terus. Orang Kristen tidak akan pernah sakit. Itu teologi sukses ya, yang banyak ditiupkan oleh kelompok karismatik Pantekosta. Itu salah, saudara kasih Tuhan. Mereka sering mengutip ayat, oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Tapi itu bicara mengenai kesembuhan rohani, kesembuhan rohani dari penyakit dosa kita. Sedangkan untuk penyakit jasmani, Paulus berkata bahwa tubuh jasmani kita semakin hari semakin merosot, hari demi hari semakin merosot. Itu tidak bisa dilawan, saudara kasih Tuhan. Itu adalah karena kita hidup di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Itu ada di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dan ayat yang ke-17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dan kita bisa, penderitaan yang kita alami, ya Tuhan tidak menjanjikan bahwa kita pasti sehat terus, tapi saudara kasih Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan menyertai kita, bahwa segala sesuatu bekerja untuk kebaikan kita, dan bahwa kita boleh meminta apapun kepada Dia. Dan kita bisa berdoa, Tuhan terima kasih bahwa penyakit saya atau kesusahan saya pasti akan mendatangkan suatu kebaikan bagi saya. Dan kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan akan itu, saudara kasih Tuhan. Pasti bekerja untuk kebaikan dan pasti mengerjakan kemuliaan. Dan Tuhan, jikalau itu adalah kehendak Tuhan, tolong Tuhan sembuhkan aku dari penyakit ini dan lain sebagainya. Tuhan,
Tuhan pasti mendengarkan doa-doa kita. Nah, Tuhan tidak bekerja sesuai dengan semua keinginan kita, tapi Tuhan memberikan yang lebih baik kadang-kadang. Kadang-kadang kita berkata, kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya langsung? Mungkin itu kalau kita adalah anak Tuhan, itu adalah karena Tuhan memiliki sesuatu yang lebih baik, karena Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Bukankah di Roma dikatakan bahwa Ia yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, apalagi dengan hal-hal lain, saudara kasih Tuhan. Oh, Dia mau memberikannya kepada kita. Hanya saja, adakah kita cukup iman untuk percaya bahwa Dia sedang menuntun kita di jalan yang paling baik? Kadang-kadang kita berkata, Tuhan aku tidak mau, Tuhan, aku tidak mau jalan ini. Padahal Tuhan bilang ini jalan yang terbaik sebenarnya. Ini jalan yang terbaik. Ya, ada sedikit kesusahan, ada pencobaan, ada sengsara, saudara kasih Tuhan, untuk sementara. Ya, namun itu mengerjakan sesuatu yang jauh lebih indah. Oke, kembali ke dalam Ulangan pasal 19. Dan ya, kita tadi bicara, kita sedikit distract. Tapi tidak apa-apa, kita membicarakan firman Tuhan namanya. Banyak sekali prinsip yang saling bertalian satu dengan yang lainnya, dan kita sampai di ayat yang pertama, lalu kita masuk ke ayat yang kedua di sini. Nah, jadi setelah nanti Tuhan menggenapi janjinya akan memberikan tanah itu, ayat 2, maka engkau harus mengkhususkan 3 kota di dalam negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. 3 kota ya. Engkau harus menetapkan jauhnya jalan dan membagi dalam 3 bagian wilayah negeri yang diberikan Tuhan Allahmu untuk dimiliki olehmu, supaya setiap pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Inilah ketentuan mengenai pembunuh yang melarikan diri ke sana dan boleh tinggal hidup apabila ia membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak membenci dia sebelumnya. Misalnya apabila seseorang pergi ke hutan dengan temannya untuk membelah kayu ketika tangannya mengayunkan kapak untuk menebang pohon kayu, maka kapak terlucut dari gagangnya lalu mengenai temannya sehingga mati, maka ia boleh melarikan diri ke salah satu kota itu dan tinggal hidup. Maksudnya supaya jangan penuntut tebusan darah sementara hatinya panas dapat mengejar pembunuh itu, karena jauhnya perjalanan menangkapnya dan membunuhnya. Padahal pembunuh itu tidak patut mendapat hukuman mati karena ia tidak membenci dia sebelumnya. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. 3 kota haruslah kau khususkan. Dan jika Tuhan Allahmu sudah meluaskan daerahmu nanti, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dan sudah memberikan kepadamu seluruh negeri yang dikatakannya akan diberikan kepada nenek moyangmu, apabila engkau melakukan dengan setia perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini dengan mengasihi Tuhan Allahmu dan dengan senantiasa hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka harus engkau menambah 3 kota lagi kepada yang 3 itu. Supaya jangan tercurah darah orang yang tidak bersalah di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milikmu, dan hutang darah melekat kepadamu. Tetapi apabila seseorang membenci sesamanya manusia dan dengan bersembunyi menantikan dia, lalu bangun menyerang dan memukul dia sehingga mati, kemudian melarikan diri ke salah satu kota itu, maka haruslah para tua-tua kotanya menyuruh mengambil dia dari sana dan menyerahkan dia kepada penuntut tebusan darah supaya ia mati dibunuh. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Demikianlah harus kau hapuskan darah orang yang tidak bersalah dari antara orang Israel supaya baik keadaanmu. Oke, baik. Jadi ini adalah mengenai kota-kota perlindungan, dan karena kitab Ulangan seperti saya katakan tadi banyak mengulang apa yang sudah dinyatakan tapi membuatnya lebih jelas. Sebenarnya informasi ini juga sudah diberikan di dalam Bilangan pasalnya yang ke-35, dan dalam Bilangan pasal 35 Tuhan dari ayat 9 di situ menyuruh memang mereka menetapkan kota perlindungan, dan kota perlindungan itu 3 ada di sebelah timur Sungai Yordan yang sudah mereka duduki, dan di Ulangan diingatkan bahwa nanti mereka masuk ya, menyeberangi Sungai Yordan masuk ke kanan, mereka harus tetapkan 3 lagi. Dan nanti ini akan digenapi di Yosua. Jadi mereka benar-benar melakukan itu di kitab Yosua ya, Yosua pasal 20 dicatat nanti di situ. Dan intinya dari kota-kota perlindungan ini adalah kota tempat orang yang membunuh sesamanya manusia secara tidak sengaja bisa melarikan diri ke sana. Dan kasusnya diberikan contoh di sini. Tuhan memberikan contoh kasus begitu ya, ayat yang ke-4, ayat yang ke-5, misalnya ada orang menebang pohon tidak sengaja karena suatu kecelakaan, kapaknya terlempar mungkin, kepala kapaknya lepas mungkin dan mengenai orang dan mati. Ini adalah pembunuhan yang tidak disengaja. Pembunuhan yang tidak disengaja, dan ini tidak layak dihukum mati, Tuhan bilang ya. Karena sebenarnya Tuhan punya perintah yang dimulai dari Kejadian pasal 9 bahwa siapa menumpahkan darah manusia, darahnya harus ditumpahkan oleh manusia, harus dituntut begitu. Dan kita melihat di situ bahwa
prinsip ini adalah prinsip yang sangat bagus sekali, tapi Tuhan memperlihatkan bahwa dia sungguh-sungguh memperhatikan masalah keadilan. Dan masalah keadilan bukan hanya sekedar eksternal, tapi berkaitan dengan hati seseorang. Nah, ini adalah suatu indikator bahwa apa yang ada dalam hati kita itu sangat-sangat penting sekali. Bahkan Tuhan Yesus menyatakan kebalikannya. Kebalikannya di dalam Matius pasal 5. Coba kita baca ya, Matius pasal 5. Matius pasal 5 saya akan bacakan dari ayat 21 di sini. Matius 5 ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi Tuhan berkata memang ada perintah jangan membunuh, tapi yang Tuhan lebih peduli adalah masalah hatinya, saudara Tuhan. Ketika seseorang mau membunuh seseorang, dia membenci orang tersebut, dia ingin merusak, dia ingin membunuh, dia ingin melukai orang tersebut. Nah, jangan berpikir bahwa karena ada perintah jangan membunuh, mungkin ada orang berpikir, saya nggak bunuh dia, tapi saya benci dia. Nah, itu sudah salah, saudara Tuhan. Saya tidak bunuh dia, tapi saya akan mengata-ngatai dia. Itu pun sudah salah, karena itu berasal dari hati yang membenci seseorang. Makanya Tuhan di dalam perjanjian baru mengatakan, sebenarnya hukum jangan membunuh ada suatu makna rohani yang lebih dalam. Bukan hanya masalah membunuh, tapi apa niat hati di balik membunuh itu. Suatu rasa benci, suatu permusuhan, suatu niat untuk menyakiti orang lain. Dan kalau kita lakukan itu tanpa membunuh, tapi kita niat hati kita sudah seperti itu, misalnya kita lakukan dengan kata-kata, atau kita lakukan dengan kekerasan yang lain yang tidak sampai membunuh, itu pun sudah layak mendapat hukuman ya. Tentu hukumannya bisa berbeda-beda, saya tidak katakan semua kategori itu sama, tapi itu sudah bersalah di hadapan Tuhan begitu. Nah, sebaliknya, ada orang yang mungkin secara fisik membunuh seseorang, tapi sebenarnya tidak sengaja, tidak ada dalam hatinya ingin membunuh orang tersebut, tidak ada membenci orang tersebut. Ini adalah pure suatu kecelakaan, murni suatu kecelakaan, saudara Tuhan. Maka orang seperti ini Tuhan bilang justru tidak layak untuk dihukum mati begitu. Dia tidak layak dihukum mati, dan Tuhan memberikan kesempatan bagi dia untuk melarikan diri dari penuntut balas. Nah, penuntut darah begitu ya, penuntut darah. Dan siapa penuntut darah ini? Penuntut darah ini biasanya adalah saudara dari orang yang mati, seorang penebus, seorang goel begitu, seorang saudara dia yang ingin memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Jadi ingat bahwa di masa itu sistem keadilannya gimana? Akan ada hakim. Kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, Tuhan menyuruh di pasal 16 misalnya, Tuhan menyuruh Israel untuk mengangkat hakim-hakim nanti. Nah, ada hakim. Lalu bagaimana dengan jaksa penuntut? Waktu itu belum ada yang namanya jaksa, saudara kasih Tuhan. Jadi belum ada yang namanya jaksa. Kalau hari ini ada jaksa penuntut dan lain sebagainya, tapi waktu itu belum ada yang namanya jaksa. Sehingga kalau ada kejahatan seperti pembunuhan, adalah keluarga orang yang mati itu yang akan menuntut begitu ya. Jadi penuntut darah. Dia yang akan mencoba menangkap orang tersebut. Ya, dan kemudian dia yang akan membawa dia ke hakim atau pokoknya membalaskan kejahatan itu. Nah, tetapi kalau ini adalah pembunuhan yang tidak disengaja oleh orang tersebut, maka saudara kasih Tuhan, orang itu sebenarnya tidak layak dihukum mati, dan Tuhan menetapkan suatu cara bagi dia untuk bisa tetap hidup. Ada satu hal yang sangat menarik berkaitan dengan ini, ada disinggung di dalam Keluaran pasal yang ke-21. Coba kita lihat ya. Keluaran pasal yang ke-21 ayat 12. Dikatakan siapa memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Jadi ada hukuman mati bagi siapa yang membunuh sesamanya manusia. Dan nanti kalau kita baca, kita akan bahas di Ulangan pasal 19, kota-kota perlindungan ini tidak akan berlaku bagi orang yang membunuh secara sengaja. Tapi perhatikan kembali di Keluaran 21 ayat 13-nya. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Saya menggarisbawahi kata tangannya ditentukan Allah melakukan itu. Dan saya pernah membaca ada tokoh Calvinis yang memakai ayat ini untuk berkata, lihat segala sesuatu sudah ditentukan oleh Tuhan, katanya. Karena pembunuhan yang tidak disengaja saja tangannya ditentukan oleh Tuhan. Jadi berarti segala sesuatu ditentukan oleh Tuhan. Saya berkata dan saya berargumen, justru sebaliknya. Justru ini membuktikan bahwa tidak semuanya ditentukan oleh Tuhan. Karena bandingkan ayat 12. Ayat 12 adalah siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah dihukum mati. Berarti ini ada keluar dari kehendak dia sendiri. Kejahatan hati dia sendiri yang melakukan itu. Ayat 13, tapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah, berarti kan tidak ada kejahatan hati, tidak ada keinginan hati,
Melainkan dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan mengizinkan orang ini mati karena suatu kecelakaan begitu. Nah, justru ini membuktikan bahwa pembunuhan yang disengaja tidak ditentukan Tuhan, melainkan pembunuhan saya ulang lagi ya. Ini membuktikan bahwa pembunuhan yang disengaja tidak ditentukan oleh Tuhan, melainkan keluar dari hati yang jahat. Tapi pembunuhan yang tidak disengaja, nah ini bisa ditentukan oleh Tuhan, karena itu melibatkan, ya misalnya tadi itu, ada mata kapak yang lepas, kok bisa kena pas orang tersebut, begitu kan? Berarti memang ditentukan oleh Tuhan begitu. Nah, jadi justru bukan membantu poinnya Calvinis, karena sebenarnya kita non Calvinis, kita percaya bahwa memang Tuhan berdaulat dan Tuhan menentukan banyak hal. Namun Tuhan juga menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Dan pilihan-pilihan manusia yang berkehendak bebas itu adalah pilihan dia sendiri, bukan Tuhan yang tentukan. Tuhan tidak menentukan siapapun untuk melakukan pembunuhan, Saudara. Tuhan tidak menentukan siapapun untuk melakukan pembunuhan yang disengaja, maksudnya ya, untuk melakukan kejahatan ya. Jadi Tuhan tidak menentukan itu. Kembali ke dalam Ulangan pasalnya yang ke-19, kita melihat di sini Tuhan memastikan bahwa kota-kota ini harus jaraknya, bahkan harus mereka perhatikan ya, jarak antara satu kota dan kota lain, dan nanti akhirnya digenapi bahwa mereka menaruh satu di bagian selatan, satu di tengah, satu di utara, 3 di sebelah barat, 3 di sebelah timur Sungai Yordan. Dan maksudnya adalah supaya kalau itu terlalu jauh, kalau kota itu terlalu jauh, maka tidak ada gunanya, karena orang tersebut tidak akan mampu untuk lari ke sana sebelum ditangkap oleh keluarga yang mati secara tidak sengaja itu. Jadi harus ada suatu jarak yang masuk akal di sini. Jadi Tuhan sungguh-sungguh memperhatikan supaya jangan ada orang yang tidak bersalah dihukum ya. Jadi itu yang harus menjadi perhatian dalam banyak sekali sistem pengadilan di dunia ini, tidak memperhatikan orang-orang kecil atau orang-orang yang bisa saja tidak bersalah namun dihukum. Artinya keadilan yang akhirnya mencong, saudara-saudara, keadilan yang tidak lurus, dan kita harus selalu berhati-hati. Tuhan adalah Tuhan yang adil. Negara manapun yang tidak mempedulikan keadilan, berkat-berkat Tuhan tidak akan dilimpahkan kepada negara tersebut begitu. Bahkan Tuhan berkata di ayat yang ke-8, kalau nanti Tuhan sudah akan meluaskan daerah kamu ya. Jadi ketika nanti mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka akan mengalahkan negara-negara, tapi sebenarnya tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka itu sangat luas, sangat luas. Jadi kepada Abraham di dalam Kejadian pasal 15 itu dari sungai Mesir sampai sungai Efrat, saudara-saudara Tuhan. Jadi ada scope, kalau orang Israel makin setia, berkembang dan lain sebagainya, ada ruang bagi mereka untuk nanti tambah besar ininya, daerahnya begitu. Dan Tuhan bisa menambahkan daerah mereka kalau mereka setia kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan katanya, maka mereka harus menambah lagi 3 kota. Jadi intinya adalah supaya mereka tetap memperhatikan nasib orang-orang yang bisa saja dituntut ya, orang-orang yang sebenarnya tidak bersalah ini, mereka harus memperhatikan hal ini. Nah, di ayat 11 kita diberitahu bahwa namun apabila seseorang membenci sesamanya manusia dan dengan bersembunyi menantikan dia, bangun menyerang dan memukul dia sehingga mati, kemudian melarikan diri ke salah satu kota itu, maka kota itu tidak boleh melindungi orang tersebut. Jadi larinya seseorang ke kota tersebut bukan berarti dia pasti bebas dengan Tuhan, melainkan tua-tua kota tersebut, dan tua-tua kota tersebut kebetulan kota-kota tersebut nanti akan menjadi kota-kota Lewi ya, karena memang Tuhan juga menginstruksikan bahwa suku-suku Israel harus memberikan sebagian kota-kota mereka kepada orang-orang Lewi. Dan kebetulan kota-kota perlindungan yang mereka tunjuk sama persis dengan kota-kota Lewi ini. Dan orang-orang Lewi kan yang mestinya belajar firman Tuhan ya, mereka lebih berhikmat dan lain sebagainya. Dan tua-tuanya harus menyelidiki masalah tersebut ya. Dan kalau didapatkan ya, jadi penuntut darah boleh datang dan boleh memperkarakan ini. Mungkin ada saksi-saksi, mungkin ada bukti-bukti dan lain sebagainya. Apakah ini pembunuhan yang sengaja atau tidak disengaja? Dan kalau bisa dibuktikan bahwa ini adalah pembunuhan yang disengaja, maka tidak boleh, katanya, tidak boleh kasihan, mereka harus diserahkan untuk dimatikan. Jadi Tuhan peduli bahwa orang yang innocent, orang yang tidak bersalah jangan sampai dihukum, tapi Tuhan juga peduli agar orang yang bersalah harus dihukum. Nah, ini adalah hukum yang benar. Jangan berat sebelah. Ya, jangan saking kita ingin menghukum orang yang bersalah, yang tidak bersalah disikat-sikat juga, itu salah. Atau saking kita ingin memproteksi yang tidak bersalah sehingga yang bersalah pun kita bebaskan, itu juga salah. Melainkan harus pada proporsinya. Kalau dia bersalah, maka Tuhan
mau dia dihukum. Kalau dia tidak bersalah, Tuhan mau agar dia bisa mendapatkan keadilan, dia bisa bebas. Ada yang mengatakan bahwa kota-kota perlindungan ini adalah suatu gambaran atau tipologi dari Yesus Kristus juga. Dan walaupun ada perbedaan, namun memang ada sedikit persamaan juga, di mana orang-orang yang dalam mara bahaya bisa lari ke kota-kota ini untuk bisa mendapatkan kelepasan. Demikian juga siapapun yang berada dalam mara bahaya bisa lari kepada Yesus Kristus untuk mendapatkan kelepasan. Namun dia harus tetap berada dalam kota itu. Jadi kalau di dalam Bilangan 35 diperjelas ya, orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja, itu bukan berarti hidupnya juga tidak ada perubahan. Dia harus lari ke kota itu, kemudian dia harus tinggal di kota itu. Ya, tinggal ke kota itu sampai kapan? Sampai imam besar mati gitu. Nah, dia wajib ya. Jadi Bilangan 35 ayat 28 di situ. Atau dari ayat 26 lah saya bacakan, Bilangan 35 ayat 26. Tapi jika terjadi bahwa pembunuh itu keluar dari batas kota perlindungan tempat ia melarikan diri, dan penuntut darah mendapat dia di luar batas kota perlindungannya, dan penuntut darah membunuh pembunuh itu, maka tidaklah ia berhutang darah. So, pembunuh itu wajib tinggal di kota perlindungan sampai matinya imam besar. Tapi sesudah matinya imam besar, bolehlah pembunuh itu kembali ke tanah kepunyaannya sendiri. Jadi, membunuh seseorang dengan tidak sengaja, ya tetap ada konsekuensinya begitu. Artinya, ya mungkin kamu tidak hati-hati. Kenapa tidak hati-hati begitu kan? Atau kenapa ya, artinya tidak, ya mungkin membunuh, mungkin tidak sengaja membunuh. Tapi kan ada faktor kelalaian mungkin di situ. Sehingga dia harus bagaikan di penjara, tapi penjaranya penjara enak ya, penjara satu kota begitu, bukan penjara ini. Dia harus tinggal di kota-kota perlindungan itu sampai imam besar mati, saudara kasih Tuhan. Nah, ini menggambarkan juga bahwa barang siapa lari kepada Yesus Kristus, dia harus tinggal di dalam Kristus. Ya, tetapi kematian Yesus Kristus sungguh-sungguh membebaskan, karena imam besar ya, Yesus Kristus adalah penggenapan dari imam besar kita, dan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itulah yang sungguh-sungguh membebaskan kita dari segala dosa kita. Nah, kita lanjut kembali ke dalam Ulangan pasalnya yang ke-19, dan kita melanjutkan ayat 14 sekarang, satu ayat saja. Janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu. Jadi orang Israel tidak boleh menggeser batas tanah, begitu kan? Dan ini mengajarkan beberapa hal. Nomor satu, bahwa Tuhan peduli dengan keadilan sekali lagi, dan kemudian bahwa orang Israel boleh memiliki milik pusaka masing-masing. Jadi sesi kapan itu kita sempat bicara mengenai komunisme, sosialisme, kapitalisme ya. Komunisme tidak percaya bahwa manusia boleh punya milik pribadi ya, namun di sini ya ternyata Israel jelas tidak menerapkan komunisme ya, karena masing-masing orang bisa memiliki tanah pusaka milik mereka sendiri. Bahkan Tuhan bilang bahwa tanah pusaka itu tidak boleh dijual permanen, setiap 50 tahun harus balik lagi, itu ada di bagian lain, karena tanah itu sebenarnya milik Tuhan gitu ya. Dan tidak boleh menggeser batas tanah, jadi itu suatu kecurangan. Jadi ada orang yang setiap tahun tanah tetangganya digeser dikit, lama-lama tanah dia jadi tambah gede, begitu kan? Tanah tetangganya jadi tambah kecil, itu suatu kejahatan di mata Tuhan, tidak boleh. Dan ada yang menerapkan ini juga kepada masalah doktrinal. Jadi batas tanah saja tidak boleh digeser, apalagi batas-batas kebenaran, gitu kan? Batas-batas kebenaran. Jadi dikatakan di sini, janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu. Jadi kebenaran itu sudah tua, sudah kasih Tuhan ya. Jadi kebenaran pertama disampaikan di Taman Eden ya, kemudian berlanjut ya. Jadi kalau kita sampai kepada kebenaran, sebenarnya kebenaran itu pasti sudah tua. Jadi ini batas-batas yang sudah ditetapkan dahulu. Kalau Anda membuat suatu doktrin yang sama sekali baru, tidak pernah ada orang lain dengar sebelumnya, ya itu berarti pasti salah gitu. Karena doktrin yang benar itu pasti pernah ada orang yang menyampaikannya ya, minimal Tuhan sendiri gitu kan. Tuhan pernah menyampaikannya kepada manusia dalam firman-Nya. Doktrin yang benar-benar sama sekali baru, tidak pernah ada orang yang tahu sebelumnya atau orang yang percaya sebelumnya, itu sudah pasti doktrin yang salah gitu. Walaupun ya kita bukan menggunakan sejarah sih untuk menjadi tes kita doktrin itu benar atau enggak, tapi maksudnya minimal harus ada di dalam Alkitab begitu. Dalam Alkitab diajarkan dengan jelas di dalam Alkitab.
Oke, jadi jangan menggeser batas tanah, jangan menggeser batas doktrin, jangan menggeser batas-batas moralitas mungkin, ya. Karena itu juga berpotensi untuk ya makin bergeser makin dikit ya mengenai pakaian ya misalnya pakaian wanita misalnya. Ya, waktu rok mini pertama dimunculkan, rok mini bagi wanita tahun berapa itu? Saya lupa ya, tahun 60-an, 70-an. Wah, itu bikin geger ya, rok mini. Wah, ini nggak bener nih. Ya, tapi kalau sekarang rok mini udah nggak ada, udah orang udah biasa begitu, karena sudah ada yang lebih parah lagi begitu kan. Ada orang yang lari ke sana kemari pakai celana dalam doang, pakai pakaian dalam, pakai bikini, sehingga rok mini dianggap sudah jinak begitu. Nah, ini contoh-contoh menggeser batas-batas moralitas. Apa yang bisa ditayangkan di TV, di film-film ya. Kalau zaman dulu ini apa kayak laki-laki perempuan di atas tempat tidur, wah itu sudah dianggap wah skandal nih, gitu, skandal ya. Tapi sekarang wah sudah ciuman sampai gimana, bahkan sampai pornografi ya, apa istilahnya hubungan intim ditayangkan di film dan sebagainya, orang udah nggak masalah lagi. Dan kalau Anda semakin banyak nonton yang seperti itu, Anda juga akan semakin tidak peka akan hal tersebut, akan menganggapnya hal yang biasa. Anda bagaikan sedang menggeser secara pelan-pelan batas-batas moralitas diri Anda sendiri. Dan itu lebih parah daripada menggeser batas tanah sebenarnya. Oke, lanjut lagi dari ayat 15 sampai ayat yang ke-21 dikatakan sini. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Apabila seorang saksi jahat menggugat seseorang untuk menuduh dia mengenai suatu pelanggaran, maka kedua orang yang mempunyai perkara itu haruslah berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan imam-imam dan hakim-hakim yang ada pada waktu itu. Maka hakim-hakim itu harus memeriksanya baik-baik. Nah, apabila ternyata bahwa saksi itu seorang saksi dusta, dan bahwa ia telah memberi tuduhan dusta terhadap saudaranya, maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Maka orang-orang lain akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Oke. Jadi kita melihat di sini masalah saksi. Tuhan sangat peduli dari atas, dari ayat pertama kita lihat Tuhan sangat peduli mengenai keadilan yang sesungguhnya. Keadilan bukan keadilan yang bohong-bohongan, bukan keadilan yang banyak terdapat di dunia ini, di mana sebagaimana kata Salomo dalam Pengkhotbah, di tempat keadilan malah ada kelaliman gitu kan ya, karena suap menyuap ya, dan banyak sistem keadilan di dunia ini akhirnya bukan keadilan sebenarnya. Itu adalah semacam sistem legal bukan keadilan saudara Tuhan ya, sistem legal yang memberatkan orang-orang miskin dan orang-orang. Tapi Tuhan tidak mau hal tersebut sebenarnya. Tuhan sangat peduli dengan keadilan yang sejati. Dan masalah saksi ini juga Tuhan soroti ya. Kalau cuma ada satu saksi ya itu tidak bisa memastikan suatu perkara. Harus minimal 2 atau 3 orang saksi. Dan kalau misalnya ada saksi palsu, nah saksi palsu ini gimana? Wow, saksi palsu itu adalah sesuatu yang sangat jahat. Dan Tuhan berkata harus diselidiki baik-baik, ya, harus berdiri di hadapan imam-imam, hakim-hakim, memeriksa baik-baik. Dan kalau ternyata itu saksi dusta, maka dia harus dihukum. Ya, dan dihukumnya adalah apa? Dihukumnya adalah dia harus diperlakukan sebagaimana dia bermaksud memperlakukan saudaranya. Jadi misalnya dia bersaksi dusta, seseorang mencuri, ya, padahal itu saksi dusta. Dan kalau misalnya benar dia mencuri, dia harus ganti rugi misalnya kan. Ganti rugi ada 4 kali lipat, ada 5 kali lipat. Nah, karena dia bersaksi dusta, dia bermaksud mencelakai saudaranya demikian, maka dia harus dikenakan hukuman yang sama gitu. Wow, ini adalah suatu hukum yang sangat-sangat adil ya, saudara kasih Tuhan. Nah, jangan merasa sayang ayat 21 kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Nah, ini disebut lex talionis ya, hukum pembalasan begini di sini. Nah, banyak orang yang salah tanggap mengenai lex talionis ini. Ada yang menganggap itu negatif, orang Kristen tidak perlu gunakan lagi karena mereka membaca apa yang Tuhan Yesus katakan di Matius pasal 5. Dan di Matius pasal 5 ayat 38, Matius 5 ayat 38, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, jadi seolah-olah Tuhan Yesus menghilangkan ya lex talionis di sini atau hukum mata ganti mata. Namun sebenarnya saudara Tuhan, bukan itu yang Tuhan Yesus katakan. Yang Tuhan Yesus ingin ajarkan adalah bahwa lex talionis atau mata ganti mata segala macam itu tidak
bukanlah suatu keharusan, dan janganlah diterapkan dalam hubungan sehari-hari antara satu saudara dengan saudara yang lainnya. Hanya karena seseorang berbuat yang kurang baik sama saya, bukan berarti saya harus langsung balas dia, ya bukan. Melainkan saya bisa memenangkan dia dengan cara lain, memenangkan dia dengan cara justru menerima apa yang dia lakukan itu, ya, dan kemudian mengasihi dia dan memenangkan dia dengan kasih begitu. Namun bukan berarti Tuhan Yesus menghilangkan lex talionis. Di dalam konteks pengadilan ini adalah hal yang benar. Artinya kalau seseorang merugikan seseorang satu ekor kambing, ya dia ganti satu ekor kambing, itu sangat adil. Ya, jadi sekali lagi kalau di dalam konteks keadilan itu nggak masalah lex talionis itu, ya cuman sebenarnya lex talionis itu bukan berkata suatu keharusan, tetapi justru memberikan maksimumnya begitu. Jadi maksudnya begini, saya jelaskan. Mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, ya gigi ganti gigi. Artinya kalau seseorang dirugikan giginya misalnya, maka yang merugikan giginya itu maksimum harus membayar gigi juga. Jadi sebenarnya lex talionis ini pertama ditujukan supaya penuntut balas tidak berlebihan, karena itu adalah sifat manusia ya. Artinya gini, kita dijahatin orang sebanyak X, ya, kita mau balas 2X begitu. Anda pernah nggak rasakan begitu? Ih, dia begini sama saya. Maka ketika kita membalasnya berkali-kali lipat begitu, karena kita merasa sangat kesel begitu, sangat kesel. Dan manusia punya kecenderungan seperti itu, ya. Dan film-film itu kan penuh dengan motif-motif balas dendam. Ya, wah, bapak saya dibunuh sama dia, saya bunuh satu keluarga dia. Nah, jadi bayangkan itu, ya, bapaknya dibunuh, dia bunuh satu keluarga. Sisa satu misalnya yang lolos sesuai dengan film-film kungfu atau film apapun, ya. Lalu dia balas lagi, wah saya bunuh satu suku dia begitu, dan sebagainya. Jadi manusia punya kecenderungan kalau kita dijahatin, kita ingin berbuat jahat yang lebih lagi, artinya kita berlebihan membalas dendam. Sebenarnya lex talionis yang Tuhan berikan ini justru memberikan cap maksimum atau memberikan batas maksimum. Kalau kamu dirugikan sekian, ya, maka prinsipnya itu kamu menuntut balasnya itu harus proporsional begitu. Namun sebenarnya ini juga bukan suatu keharusan. Nah, itu yang Tuhan Yesus lawan di dalam Matius pasal 5, ya, karena dia berkata, kamu sudah mendengar firman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya orang-orang Yahudi, terutama orang-orang Farisi waktu itu, salah menafsirkan ayat ini seolah-olah menjadi suatu keharusan, melainkan sebenarnya ini adalah hukum yang untuk diterapkan di dalam proses pengadilan. Dan itu pun memberikan maksimum, ya, memberikan maksimum, hukum maksimum. Artinya tergantung juga penuntut darahnya begitu. Pernah diajukan satu kasus Absalom waktu itu, ya, melalui Yoab. Waktu itu ingin menggugah hati Daud supaya mengizinkan Absalom kembali lagi setelah Absalom membunuh Amnon gitu, sehingga mereka menyewa seorang wanita aktris profesional begitu. Wanita ini pura-pura bahwa wanita ini punya 2 anak katanya, ya, punya 2 anak, lalu anak yang satu membunuh anak yang satunya lagi, ya. Jadi bayangkan, satu orang wanita punya 2 anak, anaknya membunuh anaknya gitu, ya, dan akhirnya rame-rame semua orang bilang bahwa yang membunuh ini harus dihukum mati juga. Sehingga wanita ini datang dan mohon-mohon kepada Daud, ya, masa anak saya satu sudah mati katanya, sekarang mereka mau bunuh yang satunya lagi begitu. Dan ibu ini merasa bahwa memang anak saya ini salah, dia membunuh saudaranya, tapi janganlah hilangkan dia juga begitu, ya. Artinya penuntut darahnya mestinya kan pihak keluarga di sini, ya. Jadi penuntut darah sebenarnya bisa meringankan, ya, bisa meringankan tuntutan berdasarkan situasi dan kondisi, sebenarnya tergantung penuntut darahnya sebenarnya. Jadi lex talionis, nyawa ganti nyawa, asal prinsip keadilan tetap harus dilaksanakan. Kalau itu dilakukan secara jahat dan lain sebagainya, ya memang harus dihukum, ya. Tetapi kadang-kadang ada pertimbangan-pertimbangan lain gitu kan. Dan kita melihat bahwa Tuhan Yesus
menerapkannya kepada hubungan antar pribadi. Ya jangan misalnya dengan saudara kita apa-apa lex talionis. Ya pokoknya kamu begini harus saya balas. Tidak. Kita menangkan dia dengan kasih justru begitu. Itu yang menjadi pengajaran dan menjadi pegangan bagi orang Kristen dimanapun kita berada. Dan berkaitan dengan saksi, ya tentu kita tidak boleh menjadi saksi palsu, bahkan kita harus menjadi saksi Yesus. Jadi ini kebalikannya. Kita bukan saksi palsu, kita adalah saksi Yesus. Yesus Kristus sendiri mengalami, dia pernah dijahatin oleh saksi-saksi palsu ketika dia diadili waktu dia mau disalibkan. Banyak saksi palsu yang maju menyerang dia, nah mereka tidak bisa membuktikan apa-apa. Dan ya ternyata kita melihat bahwa dia disalibkan, ya sebenarnya mestinya semua saksi palsu itu dihukum mati karena mereka mencoba menghukum mati Tuhan Yesus gitu ya. Namun Yesus mati untuk dosa-dosa kita, dan kita yang percaya kepadanya, kita menjadi saksi Yesus hari ini, saudara Tuhan. Jadi menjadi saksi Yesus adalah saksi yang benar, tidak mungkin saksi palsu begitu. Jangan kita bersaksi palsu, tapi kita saksikan apa? Apa itu saksi? Banyak orang berkata, bagaimana saya bisa menjadi saksi Yesus? Nyatakan saja apa yang Yesus sudah lakukan bagi Anda. Ya, jadi memang kadang-kadang menginjil saya juga, ya bisa saja saya bingung mau mulai dari mana, tapi kita bisa mulai dari apa yang Tuhan lakukan pada kita. Ya, jadi kita bisa bersaksi pada orang yang sedang kesulitan, sedang kesusahan. Ya kadang-kadang Tuhan mengizinkan kesusahan di dunia ini. Kenapa? Karena kadang-kadang justru pada masa-masa itulah paling ada kesempatan untuk bersaksi, saudara kasih Tuhan. Sekarang lagi pandemi, saya merekam ini lagi pandemi. Ada kesusahan di dunia. Ada banyak orang yang dalam kesusahan. Dan bisakah kita menjadi saksi bagi mereka bahwa ya, dan mungkin Tuhan izinkan kita mengalami kesusahan supaya kita bisa bersaksi juga bahwa ketika saya dalam kesusahan, tapi saya punya penolong. Saya punya penolong yang super, yang menolong saya bahkan dari kesulitan yang paling hebat sekalipun, yaitu dari dalam neraka. Gitu kan? Dari dosa-dosa saya. Dia menolong saya. Maukah Anda kenal dia? Nah, jadi itu adalah menjadi saksi Yesus Kristus. Kita bersaksi tentang apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Oke? Baik. Dan waktu kita baru 40-an menit. Tapi saya rasa agak tanggung juga kalau kita mau masuk ke pasal 20. Coba kita lihat ya. Tapi nggak apa-apa, coba kita masuk pasal 20 karena pasal 20 juga tidak terlalu panjang ya. Jadi ada hukum perang di sini, hukum perang. Kita masuk ke pasal 20, nggak masalah. Kita baca, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta yang tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Oke, jadi Israel adalah negara yang relatif kecil dibandingkan dengan banyak negara lain, dan secara politik, secara militer, ya kita sepanjang sejarah Israel mereka dikelilingi oleh negara-negara yang besar secara militer. Ada Mesir di selatan, ada Syria di atas, ada Babel belakangan, Asyur lain sebagainya. Dan secara manusiawi Israel terlihat kecil dan kadang-kadang mereka akan berperang. Ya, dan kita sudah melihat di pasal sebelumnya Tuhan melarang Raja Israel bahkan untuk memperbanyak kuda begitu. Kamu nggak boleh punya banyak-banyak kuda. Nah, bagaimana kalau akhirnya mereka melawan musuh dengan kuda yang banyak, tentara yang banyak? Ya, Tuhan bilang jangan takut ya. Tuhan yang akan berperang. Israel adalah bangsa yang khusus. Ya, jadi jangan mereka takut. Dan ini memberikan pengharapan bagi kita. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, dan janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Jadi tugas imam di sini antara lain adalah menguatkan hati rakyat, mengingatkan rakyat akan Tuhan, dan dia harus melakukan itu begitu. Jadi ya, kita hari ini pun saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, para gembala, para penginjil, bahkan orang-orang Kristen yang sudah dewasa, yang punya karunia untuk menasihati misalnya, saling menasihati satu dengan yang lain, bahwa Tuhan beserta dengan kita, dan kalau Tuhan beserta dengan kita, maka siapakah lawan kita, gitu. Kemudian ayat 5, nah kita lihat di sini, para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara demikian. Siapakah orang yang baru yang telah mendirikan rumah baru tapi belum menempatinya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dengan orang lain yang menempatinya. Dan siapa telah membuat kebun anggur tapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dengan orang lain yang mengecap hasilnya.
Dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Jadi begini, Israel tidaklah memiliki tentara yang siap, yang banyak begitu ya. Dan ini memang idealnya seperti itu, karena kalau suatu negara punya tentara yang begitu banyak, tentu perlu pajak yang besar juga untuk membiayai tentara itu. Jadi yang disebut standing army. Standing army itu artinya pasukan yang memang profesional pasukan begitu. Dan ya, kerja sehari-harinya adalah menjadi tentara. Tapi kalau memang lagi perang sih memang banyak kerjaan. Tapi kalau lagi damai, ya mereka mau ngapain gitu. Dan ada banyak ini peluang untuk abuse, untuk akhirnya mereka merongrong masyarakat dan lain sebagainya. Ya, tetapi Israel tidak demikian. Bahkan di masa-masa tertentu seperti di masa hakim-hakim, waktu mereka belum punya raja, mereka nggak punya tentara sedikit pun bahkan ya. Jadi kalau ada musuh, baru rakyatnya berkumpul gitu, baru ada draft, istilahnya draft atau rekrutmen gitu ya. Dan ya, artinya Tuhan ingin Israel itu begini, tidak usah ada banyak tentara, ya, tetapi setiap orangnya siap menjadi tentara begitu. Setiap orangnya siap menjadi tentara, kalau ada keperluan siap berperang. Nah, ini menyatakan ya bagi kita orang Kristen bahwa kita ada dalam pertempuran rohani gitu. Dan pertempuran rohani itu bukan hanya untuk para gembala, para penginjil. Ya, biarlah mereka yang bertempur gitu kan. Biarlah guru sekolah minggu yang bertempur, biarlah diaken yang bertempur. Tidak, saudara kasih Tuhan. Semua orang Kristen ada dalam pertempuran rohani. Ya, seperti semua orang Israel harus di dalam pertempuran rohani sebenarnya. Tetapi saudara kasih Tuhan, kita membaca di sini, jadi berbicara mengenai pertempuran fisik di sini ya. Banyak negara kan kadang-kadang mereka punya namanya draft. Draft itu artinya kayak wajib militer lah begitu, wajib militer. Dan ya ada orang-orang yang terutama di masa perang mau lari dari wajib militer karena mereka memang takut, mereka tidak mau masuk dalam militer gitu. Tapi sebenarnya Tuhan pun sudah punya polisi yang sangat bagus di sini. Dia bilang ada beberapa orang yang boleh dikecualikan dari wajib militer. Yaitu siapa? Orang yang baru mendirikan rumah baru, belum sempat masuk, ya oke, kamu ada pengecualian. Baru memulai bisnis kebun anggur misalnya, belum sempat mengecap hasilnya, boleh. Baru bertunangan, baru mau menikah, belum sempat menikah, begitu. Nah, itu juga boleh pulang. Dan saudara kesempatan ini mengindikasikan prinsipnya apa? Prinsipnya adalah orang-orang ini adalah orang-orang yang hatinya tidak tertuju kepada peperangan ya, hatinya tertuju kepada ya, karena Tuhan berkata di mana hartamu berada di situ hatimu berada. Kalau orang baru punya rumah baru, ya hatinya akan kepikir terus rumah barunya, kebun anggur baru, apalagi ada cewek yang ini, ada tunangan yang akan dinikahi begitu kan. Dan orang yang demikian tidak akan sepenuh hati di dalam pertempuran. Bahkan ada kategori keempat lagi yang dikecualikan, lalu ayat 8. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya. Supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti dia, gitu. Wow, jadi yang takut diperbolehkan pulang. Saya rasa polisi seperti ini hanya bisa berlaku bagi Israel yang ditolong oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah peduli dengan jumlah orang yang berperang bagi dia. Tapi Tuhan jauh lebih peduli kepada masalah hati orang yang berperang untuk dia. Ya, jadi perhatikan, Tuhan tidak peduli dengan jumlah. Yonatan pernah berseru dan menyatakan hal ini waktu dia bersama bujangnya mau menyerang orang Filistin. Dia bilang sama bujangnya, tidak sulit bagi Allah untuk menyelamatkan dengan sedikit orang atau dengan banyak orang, begitu. Jadi Tuhan tidak peduli dengan jumlah orangnya, tapi Tuhan lebih peduli pada hati orangnya. Dan prinsip ini pernah diterapkan pada masa Gideon. Kalau Anda ingat, saudara Tuhan, Gideon waktu itu mau berperang melawan orang Midian, dan jumlah orang Midiannya ada 100.000, lebih dari 100.000. Dan waktu itu orang yang berkumpul dengan Gideon ada 32.000. Tapi Tuhan bilang ini terlalu banyak. Wow, saudara. Padahal mereka sudah outnumbered ya, sudah dikalahkan 3-1. Tapi Tuhan bilang ini terlalu banyak. Sehingga Tuhan menegaskan prinsip yang terdapat dalam Ulangan 20 ayat yang ke-8 ini. Akhirnya Gideon mengumumkan, siapa yang takut pulang katanya, pulang sana katanya. Ternyata saudara, dari 32.000 orang, 22.000 orang takut. Ya bayangkan, kalau Anda tahu Anda cuma sepertiga jumlah musuh, Anda disuruh berperang, Anda takut atau tidak? Mungkin ada ketakutan juga saudara. Mungkin saya juga takut, saya tidak tahu ya. Takut saudara dengan Tuhan. Ya, 22.000 orang takut. Ya, pulang, tinggal 10.000 orang. Dan Tuhan bilang masih terlalu banyak. Wow, saudara. Masih terlalu banyak. Dan Tuhan akhirnya seleksi lagi nomor 2. Anda boleh baca di kitab Hakim-Hakim bagaimana mereka disuruh minum. Ya, dan yang minum dengan seperti anjing dibandingkan dengan minum yang dengan mengangkat tangan dan sebagainya, akhirnya tinggal 300 orang. Dan Tuhan menyelamatkan dengan 300 orang itu yang pada awalnya.
Jadi sangat luar biasa sekali, sangat luar biasa sekali. Sekali lagi, ya, dalam apapun yang kita, ya, peperangan rohani, atau kita ingin melayani Tuhan, atau kita ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan, yang lebih utama bukanlah jumlah orangnya, tapi kemurnian dan hati orang-orang tersebut. Anda ingin memulai suatu gereja, yang terpenting bukan jumlah orangnya, tapi kemurnian dan hati orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah, ini yang penting sekali, ya. Jadi takut itu rupanya apa? Takut itu bisa menular. Saya kata, yang takut boleh pulang supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Takut itu bisa menular, saudara kasih Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita menularkan keberanian dan iman satu kepada yang lain, bukan menularkan ketakutan satu dengan yang lain. Ya, dan di pandemi, ya, ada pandemi sekarang, dan ketakutan ada di mana-mana karena ditularkan terus, saudara. Media-media bikin ketakutan segala macam semuanya. Ya, saya tidak berkata bahwa kita tutup mata terhadap virus. Ya, tentu kita terus berhati-hati. Namun mestinya pemberitaan itu ada banyak positifnya. Yang difokus positifnya. Tapi kebanyakan media ini kan kalau tidak negatif kan tidak dibaca orang, gitu kan. Sehingga yang difokus adalah negatif. Oke, kita lanjutkan di sini. Ayat 9, apabila para pengatur pasukan selesai berbicara kepada tentara, maka haruslah ditunjuk kepala-kepala pasukan untuk mengepalai tentara. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Jadi Israel diperintahkan kamu harus mendahulukan perdamaian dulu. Dan sudah kasih Tuhan, ini ya ada banyak orang yang berkata bahwa orang Kristen tidak boleh ikut berperang atau tidak boleh ada negara yang berperang. Dan ini sebenarnya tidak benar juga. Karena orang jahat pasti ada, dan negara-negara jahat pasti ada. Yang orang Kristen patut tanyakan, atau suatu negara yang katakanlah ada banyak orang Kristen di dalamnya, kalau mereka ingin terlibat peperangan, yang harus mereka pertanyakan adalah apakah peperangan ini peperangan yang adil, peperangan yang bahkan disetujui oleh Tuhan, gitu kan? Misalnya Perang Dunia Kedua. Ya, ada Hitler, ada Jepang yang ingin menguasai, dan ada negara-negara yang bangkit melawannya. Saya rasa itu adalah hal yang bagus daripada diam-diam saja biarin Jerman, biarin Jepang dan sebagainya, ya. Jadi ada perang-perang yang tidak terhindarkan. Di dalam pengkhotbah dikatakan ada waktu untuk damai, ada waktu untuk perang, saudara. Ya. Nah, ini benar untuk perang fisik juga. Tetapi mereka harus mengutamakan perdamaian. Tuhan bilang, kamu tawarkan perdamaian. Ayat 11, apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Jadi kota itu menyerah, berarti ditaklukkan, tapi ditaklukkan ya menjadi negara hamba lah, begitu ya. Tetapi ayat 12, apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Jadi ya mungkin untuk hari ini kita bilang, wah ini kejam sekali, tapi saudara kasih Tuhan, pada masa itu ini adalah standard operating procedure, ya, artinya SOP-nya memang sudah seperti itu. Karena setiap laki-laki diibaratkan sebagai potensi pembalas, dan mestinya ya, orang-orang yang simpati kepada Israel tentunya dari awal sudah akan menyerah duluan, ya, dan ini semua adalah musuh-musuh yang keras kepala, begitu. Hanya perempuan, anak-anak, hewan, dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan itu boleh kau rampas bagimu sendiri, dan jarahan yang dari musuhmu ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu boleh kau pergunakan. Demikianlah harus kau lakukan terhadap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu, yang tidak termasuk kota-kota bangsa-bangsa di sini. Jadi ini hanya berlaku untuk peperangan yang jauh. Ayat 16, tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas, melainkan kau tumpas sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi kenapa orang-orang ini spesial? Ini adalah bangsa Kanaan yang sangat jahat di mata Tuhan. Jadi Tuhan memakai Israel sebagai pedang penghukuman bagi mereka, gitu. Dan ini sudah berkali-kali kita bahas, ya. Tuhan bukan jahat, Tuhan punya hak atas kehidupan mereka. Mereka telah menyimpang jauh dari Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang bertobat, toh diterima oleh Israel, seperti Rahab contohnya. Rahab bertobat kan, dan diterima oleh Israel, dan banyak lagi yang lain. Jadi ya, tapi mereka yang tetap di dalam penyembahan berhala harus ditumpas, ya, harus ditumpas semuanya. Ayat 18, supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Dan pada kenyataannya akhirnya Israel gagal untuk melakukan ini. Mereka tidak menumpas habis semuanya, dan apa yang Tuhan wanti-wanti di sini terjadi.
ya, dan mereka membelokkan hati Israel, dan banyak orang Israel akhirnya mati sudah dengan Tuhan karena ini. Jadi kalau kita gagal melakukan firman Tuhan, pasti ada konsekuensi, dan akhirnya berujung kepada Israel sendiri harus dibuang, dan jumlah nyawa yang akhirnya mati lebih banyak lagi karena mereka disesatkan dalam penyembahan berhala gitu. Oke, lanjut lagi. Apabila dalam memerangi suatu kota engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tapi batangnya janganlah kau tebang, sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan kau, sampai kota itu jatuh. Ya, bahkan Tuhan peduli dengan masalah pohon-pohon di sekelilingnya. Jadi betapa besar kepedulian Tuhan kita atas segala. Tuhan pernah berkata bahwa lihat katanya burung pipit ya, yang dijual katanya berapa? 5 ekor 2 peser atau 2 duit gitu kan. Tidak satu pun jatuh di luar izin dari Bapa kita, di luar pengetahuan dari Bapa kita. Dan ini seharusnya menguatkan kita dengan amat sangat ya. Dan Tuhan Yesus berkata, kamu jauh lebih berharga dari banyak burung pipit. Hai orang percaya, pohon saja Tuhan pedulikan di sini ya. Tuhan tidak ingin kalau ada peperangan semua jadi tandus belakangan ya, dan terjadi kerusakan ekonomi yang parah ya. Jadi pohon-pohon yang berbuah biarin aja ya, karena kebiasaan segala macam pasukan adalah pohon-pohon kan ditebang untuk membuat alat-alat perang dan lain sebagainya. Tapi Tuhan bilang fokus kepada pohon-pohon yang tidak menghasilkan buah. Itu boleh kamu buat menjadi alat perang, boleh dibuat menjadi katapult atau trebuchet atau tangga-tangga atau apapun ya, pendobrak ya, battering ram. Itu silakan kamu pakai. Tapi yang menghasilkan buah janganlah ya, karena ini masih banyak fungsinya begitu. Dan kalaupun kamu menang nanti ya belakangan makanan jadi susah begitu. Ya, jadi Tuhan peduli dengan pohon-pohon karena Tuhan peduli kepada manusia gitu. Dan Tuhan berkata dia peduli terhadap binatang-binatang dan lain sebagainya, mengilustrasikan betapa dia lebih pedulinya lagi dengan manusia. Oleh karena itu, wow, ya saya sendiri banyak dikuatkan ya. Saya sendiri banyak dikuatkan kalau saya jalan-jalan, saya melihat bunga, saya teringat akan apa yang Tuhan katakan ya. Beberapa hari yang lalu saya jalan di taman di kompleks perumahan saya, dan sempat hujan semalam dan ada banyak bunga yang berguguran, dan saya berkata dalam hati saya, firman Tuhan berkata tidak satupun yang gugur ini ya, walaupun bunga itu terlihat begitu lemah ya, begitu gampang dengan angin keras sedikit saja, hujan sedikit saja dia gugur gitu. Namun tidak ada satupun yang gugur kalau Tuhan tidak katakan gugur, kalau Tuhan tidak izinkan gugur. Rambut saya semua sudah dihitung Tuhan, tidak satu pun yang jatuh tanpa Tuhan ketahui ya. Dan apalagi diri saya, apalagi saya orang yang sudah diselamatkan. Wow, dan di masa pandemi ini memberikan suatu jaminan. Bukan berarti saya tidak akan mengalami kesusahan, saudara. Oh ya, ada tantangan. Semua orang punya tantangan, saudara. Namun saya mendapatkan bahwa Tuhan baik dan Tuhan memimpin selangkah demi selangkah ya, satu hari demi satu hari. Dan itu yang bisa menjadi iman kita. Sekali lagi kita awali, kita bicara soal iman kepada Tuhan, kita akhiri, kita bicara iman kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia kepada kami. Engkau pimpin dan sertai supaya kami sungguh-sungguh beriman kepadamu. Kami menjalani hidup ini bersama dengan Engkau, diterangi oleh terang firman-Mu yang telah kami bahas. Kiranya kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Amin. Salam Maranatha. Sampai berjumpa di sesi berikutnya.